Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo, apa kabar semuanya? Dan selamat datang di PKS Podcast Kelompok 1. Oke, kali ini teman-teman kita akan bincang-bincang nih tentang terkaitnya malnutrisi ganda. Betul sekali. Dan sebelumnya kita perkenalan dulu gak sih? Karena tak kenal maka tak sayang maka tak cinta. Kenalin, aku Indah dan aku Marsa. Kami berdua mahasiswi gizi semester 6 di Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Oke, tentu saja kita nggak sendirian ya Betul saya. Kita sekali. ditemani narasumber kita yang sangat keren, pastinya juga cantik, juga ilmunya banyak insya Allah. Amin. Amin. Langsung aja ya saya. Kita panggil aja langsung Kak Mila. Halo Kak Mila. Hai. Boleh nih Kak perkenalan dulu sama teman-teman yang lagi nonton? Hai, perkenalkan, jadi nama aku Mila Jovita, mahasiswi dari Prodi Gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya. Wah, Kak Mila kesibukannya sehari-hari lagi ngapain aja nih Kak? Kalau kesibukan sih yang pasti jadi mahasiswi ya, ini lagi mempersiapkan PBL, magang, skripsi, terus untuk kesibukan sampingnya itu saya sebagai beauty creator di platform TikTok. Wah, mantep banget. Sangat menginspirasi banget nggak ya ini Kak Mila? Udah semester akhir juga konten kreator Iya, juga ya, benar banget. Wah, patut diapus dulu gak sih? Betul. Oke, nah mungkin kita langsung aja ya Masuk ke masuk topik pembicaraan kita hari ini. tentang malnutrisi ganda. Nah, seperti yang kita ketahui nih ya Kak, untuk malnutrisi ganda ini kan merupakan salah satu masalah utama di Indonesia yang mana perlunya suatu pencegahan secara cepat dan langsung. Nah, kalau menurut Kak Mila sendiri, malnutrisi ganda itu apa sih Kak? Jadi malnutrisi itu merupakan masalah serius yang dapat mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tubuh. Nah, malnutrisi ini biasanya disebabkan karena adanya kekurangan ataupun kelebihan kalori, protein, dan zat gizi lainnya. Oh gitu. Nah kira-kira ada nggak Kak penyebab yang lebih menonjol gitu karena disebabkan apa ya Kak? Kalau untuk penyebabnya sih banyak ya, multifaktor, cuman ada penyebab langsung dan tidak langsung. Kalau dari penyebab langsungnya itu disebabkan karena asupan makanan yang tidak seimbang dan tidak cukup, ataupun juga bisa disebabkan karena adanya penyakit atau kondisi medis lainnya yang mempengaruhi penyerapan nutrisi yang masuk ke dalam tubuh kita. Nah, kalau untuk penyebab tidak langsungnya itu bisa disebabkan karena adanya faktor ekonomi, sosial, masyarakat, budaya, seperti keterbatasan akses layanan kesehatan. Oke, jadi benar-benar kompleks banget ya untuk masalah gizinya sendiri. Nah, oke, kalau misalnya kita ngomongin soal malnutrisi ganda, itu kan ada kaitannya sama kekurangan energi ataupun kelebihan energi. Nah, seperti yang kita ketahui, kalau misalnya anak tersebut kekurangan gizi nih Kak, untuk perawakan tubuhnya itu kan pasti tubuhnya pendek, terus tuh kurus, pokoknya proporsinya itu Pokoknya kesehatan tubuhnya terganggu Iya, ya. benar banget. Nah, kemudian setelah kita cari tahu, ternyata banyak orang tua yang beranggapan bahwa anaknya yang kurus ataupun pendek itu tuh gak ada kaitannya sama makanan yang mereka konsumsi, tetapi lebih berkaitan ke masalah genetik. Nah, kalau menurut Kak Mila sendiri tuh gimana pandangannya? Kalau menurut aku sih ada hubungannya ya, proporsi terhadap genetik. Oke. Tapi untuk lebih memastikannya lagi, kita bisa melakukan pemeriksaan lebih lanjut ke layanan kesehatan. Jadi kita bisa memastikan nih bahwa anak tersebut itu mengalami masalah gizi atau tidak. Nah, terus untuk dampaknya ya, kalau untuk dampaknya bagi kesehatan itu sudah pasti, dan juga dia itu bisa mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan, sehingga sistem kekebalan tubuh kita itu akan melemah, dan pastinya juga ada gangguan fungsi organ lainnya seperti kekurangan dan mengakibatkan badan kita itu merasa lebih terasa lebih capek. Iya, betul. Oke, jadi bukan ke masalah tinggi atau pendeknya si anak tersebut, tapi lebih ke dampak ke depannya. Dampak ke depannya. Oke. Oh ya Kak, selain itu juga aku pernah dengar nih, benar nggak ya kira-kira malnutrisi ganda itu juga berpengaruh nih terhadap kesehatan mental maupun psikis emosi gitu? Nah, itu tuh bener banget ya. Jadi selain mempengaruhi kesehatan tubuh, tapi juga mempengaruhi kualitas hidup seseorang. Kalau dilihat dari faktor biologisnya, kekurangan nutrisi esensial seperti vitamin B12, asam folat, atau omega 3 itu dapat mempengaruhi kesehatan mental kita. Nah, terus juga itu ada juga gangguan hormon sehingga mempengaruhi mood dan emosi kita. Juga hormon juga sangat berpengaruh ya. Iya, Selain berdampak ke psikis, berdampak juga ya ke mental kita. Berarti itu juga berbahaya banget ya kalau udah ganggu mental gitu. Nah, kalau menurut Kak Mila sendiri melihat masalah malnutrisi ganda ini di Indonesia itu gimana Kak?
Kalau pandangan aku sendiri sih, malnutrisi ganda di Indonesia ini cukup serius dan sangat dibutuhkan perhatian yang lebih khusus ya, terutama pemerintah dan masyarakat, termasuk kita sendiri, karena kan kita merupakan bagian dari tenaga kesehatan, apalagi kita di bidang gizi. Oke nih Kak, kira-kira nih Kak, dari Kakak nantinya sebagai calon ahli gizi, ada nggak sih Kak solusi maupun tips and triknya nih Kak untuk meningkatkan kesehatan kita tuh lebih prima lagi dan untuk mencegah malnutrisi ini sendiri? Oke, kalau dari aku sih sebagai calon ahli gizi untuk kedepannya itu yaitu memberikan edukasi seputar gizi, gimana sih cara mencapai gizi yang optimal, terus juga yang pasti itu mendukung program-program yang sudah berjalan di masyarakat seperti pemberian makanan tambahan pada anak dan ibu hamil. Kalau untuk tips and triknya sendiri Kak? Kalau tips and triknya itu yang pasti yang pertama itu adalah konsumsi makan-makan yang bergizi ya, dari asupan ya. Terus itu menghindari makan-makan yang junk food, terus menghindari minum-minuman yang mengandung alkohol, tidak merokok, mengatur pola tidur, dan yang pasti itu adalah mengolah stres serta melakukan pemeriksaan lebih lanjut. Oke, jadi intinya kita tuh harus menerapkan pola hidup sehat ya, dari makanan ataupun aktivitas fisik lainnya. Juga harus diimbangi dengan olahraga. Betul sekali. Nah mungkin cukup sekian ya. Cukup itu aja ya pembicaraan kita terkait malnutrisi ganda hari ini. Terus mungkin sebelum kita menutup, ada nggak nih Kak closing statement yang mau Kak Mila sampaikan terkait malnutrisi ganda ini? Oke, kalau dari aku sih yang pastinya jangan ragu ya untuk melangkah, karena kan kita tahu kalau kesehatan itu penting bagi tubuh kita. Apalagi malnutrisi ganda itu merupakan masalah yang sangat kompleks dan masalah gizi seimbang itu tidak hanya tentang makanan tetapi juga tentang hidup yang sehat. Jadi mari kita prioritaskan untuk meningkatkan kesehatan kita untuk mencegah malnutrisi ganda. Benar sekali. Oke, kayaknya itu aja deh ya pembicaraan kita hari ini, karena topiknya juga sangat kompleks banget. Ya Kak Mila, terima kasih banyak ya Kak atas ilmu dan sharing-sharing kita hari ini yang pastinya memang sangat bermanfaat banget buat kita semua di sini maupun teman-teman yang podcast yang lagi sedang nonton ini, entah itu lagi rebahan, lagi di perjalanan, lagi makan. Jangan lupa ingat pesan Kak Mila teman-teman. Untuk diterapkan ya di kehidupan kita masing-masing. Oke, mungkin itu aja, sekian perjumpaan kita pada hari ini. Bersama aku Indah dan aku Marsa. Sampai jumpa di PKS selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.